Belum mulai, duduk yang santai. Film IQ 87 siap kasih pantun yang asik. Tunggu dulu, jangan keburu. Nonton film sambil ngemil kerupuk. Ceritanya seru, bikin baper melulu, tonton sampai habis. Jangan setengah kutuk. Jangan banyak bacot, langsung gas. Kali ini, film IQ 87 bakal ngebahas film kece berjudul Takluk, Lahad Datu yang rilis tahun 2024. Film ini nyeritain pasukan militer Malaysia yang kerja sama bareng kepolisian buat ngeberantas teroris yang pengen ngerebut wilayah utara Malaysia. Gak main-main, ini diangkat dari kisah nyata loh. Di tahun 2013, militer Malaysia sampai ngelakuin operasi besar-besaran buat ngusir kelompok bersenjata dari Filipina yang mau nguasain Lahad Datu. Gila, seru banget kan? Udah gak sabar nih. Jom kita singkat ceritanya, blast off. Pada dini hari tanggal 26 Februari 2013, kelompok teroris bersenjata dari Kesultanan Sulu yang dikenal dengan nama Gerakan Militer Nusantara, JMN, tampak memasuki wilayah perairan Malaysia. Saat itu, pasukan JMN yang berasal dari selatan Filipina telah mencapai pesisir Laut Batu Jugar, Malaysia. Di malam hari, seluruh pasukan JMN berkumpul di markas mereka yang terletak di Pulau Gatak. Raja Iskandar, pemimpin pasukan JMN, tampak berdiri tegap saat memberikan pidato yang mengobarkan semangat juang para prajuritnya. Pengkhianat mengatakan kamu derhaka. Walaupun pusara kamu tanpa nama, bangkit semua! Di tempat lain, di kantor pemerintahan Malaysia, Ketua Keselamatan dan Ketentraman Awam Malaysia, Datuk Khairil, berada di ruangannya. Menerima panggilan dari Ketua Komisaris Daerah Batu Jugar, di mana ia melaporkan bahwa pasukan militan GMN telah memasuki wilayah. Setelah menerima informasi tersebut, Datuk Khairil segera menggelar rapat dengan para petinggi militer yang hadir. Dalam rapat itu, ia memerintahkan Mayor Mizan dan seorang negosiator bernama Kamal untuk segera pergi ke markas militan JMN guna mengadakan perundingan damai demi mencegah konflik yang berpotensi berbahaya. Meskipun demikian, Datuk Khairil tetap menginstruksikan Kepala Komando Khusus VIT 69, Azizi, untuk mempersiapkan pasukannya. Hal ini bertujuan untuk mengawal jalannya negosiasi serta berjaga-jaga jika upaya damai tidak membuahkan hasil. Pasukan sudah siap berangkat ke Batu Jugar. Oleh karena itu, saya minta semua anggota bersiap siaga, tegasnya. Pasukan FAT dah bersedia ke untuk ke Batu Jugar? Semua anggota bersiap sedia untuk rundingan. Jadi kita kena pastikan rundingan ini adalah rundingan damai. Di markas militer terlihat pasukan VIT 69 sedang menjalani latihan rutin mereka. Diketahui pasukan VIT 69 ini dibagi menjadi 4 tim, yang masing-masing dipimpin oleh seorang komandan yang terlatih. Pasukan Alpha dipimpin oleh Zamri, pasukan Bravo dipimpin oleh Jailani, pasukan Kerli dipimpin oleh Masnan, dan pasukan Delta dipimpin oleh Zaidi. Tak lama kemudian, Mayor Azizi tiba dan segera memerintahkan seluruh pasukan untuk bersiap mengawal para petinggi militer yang akan menghadiri perundingan damai di Batu Jugar. Senang diri semua. Dan pihak atasan juga mahu rundingan damai untuk mereka serah diri dan senjata tanpa ada apa-apa insiden. Dan malam ini terbang ke sana untuk escort Datuk Mizan. Faham semua? Faham, Tuan. Saya jumpa anda semua di lapangan terbang malam ni. 69. Mandu. 69. Mandu. Sementara itu, di markas politik distrik Batu Jugar, Inspektur Saiful menerima perintah untuk bersiap bersama pasukannya menuju Bandara Guna menyambut kedatangan pasukan VIT 69. Semua anggota perlu standby untuk ke lapangan terbang. Urgent betul operasi kita kali ini ya. Jom. Saat malam tiba di rumah, Zamri yang hendak berpamitan sebelum berangkat bertugas melihat istrinya tertidur pulas.
tak ingin membangunkannya. Ia hanya mengelus lembut perut sang istri yang tengah mengandung buah hati mereka. Setelah itu, dengan langkah berat, ia pun pergi meninggalkan rumah. Begitu pula di kediaman Masnan. Terlihat istri dan ketiga putranya mengantar kepergian Masnan yang akan segera berangkat bertugas besok hari. Saat melihat anak bungsunya tampak bersedih, Masnan pun berusaha memberikan pengertian kepada putranya itu bahwa ayahnya akan pergi untuk melindungi negara dan dia berjanji akan segera kembali untuk berkumpul bersama mereka lagi. Walaupun para anggota enggan pergi meninggalkan keluarga tercinta, namun mereka tetap harus melakukannya demi menjaga perdamaian kedaulatan bangsa. Hingga akhirnya seluruh pasukan VIT 69 pun berangkat menuju ke Batu Jugar untuk memulai misi panjang mereka itu. Ada pramugara dalam flight ni. Macam-macam Ready to take off. Keesokan harinya, pesawat mereka telah tiba di Bandara Batu Jugar. Saat mengantarkan pasukan VIT 69 untuk bersiap-siap, Inspektur Saiful sempat mengobrol dengan Zamri. Dan ternyata dia pernah berkeinginan untuk bergabung dalam pasukan VIT 69 seperti almarhum ayahnya. Sayangnya impiannya itu harus terkubur dalam-dalam karena dia tidak mendapat restu dari ibunya. Arwah bapak saya dulu sebenarnya bahasa nak jadi vet. Betul nak jadi komando anak arwah Tuan Zaini. Punca cita-cita saya nak jadi vet 69. Mak saya belum dapat clearance. Restu mak tu paling penting sekali. Saiful Zamri, pujuk dia betul-betul. InsyaAllah. Setelah siap-siap, mereka langsung cabut bareng Mayor Mizan dan Kamal menuju markas pasukan GMN. Begitu sampai, Kamal sempat ngasih pesan ke anak buahnya buat tetap tenang dan nggak gampang kebawa emosi sama situasi apapun. Kemudian mereka pun bertemu dengan si pemimpin pasukan, yaitu Raja Iskandar. Standby bawah. Ini rundingan damai. Ni nak berunding ke nak perang? Siapa perang hari ni? Faham? Sebelum Mayor Mizan dan Kamal naik ke markas GMN, mereka terlebih dahulu menjalani pemeriksaan. Setelah pemeriksaan selesai, Mayor Mizan dan Kamal diizinkan masuk ke dalam markas. Sementara anak buah mereka ditahan di luar dan tidak diperbolehkan masuk. Seperti biasa, tuan rumah, Raja Iskandar mencoba bersikap baik dengan menawarkan kopi untuk kedua tamunya. Namun Mayor Mizan dan Kamal terlihat enggan minum kopi itu karena khawatir kalau minuman itu sudah dicampur oleh racun tikus. Saat negosiasi, Kamal pun segera mengutarakan maksud kedatangan mereka ke sana, yaitu ingin meminta pasukan militan GMN untuk melakukannya genjakan senjata. Raja Iskandar menyatakan bahwa ia bersedia menyetujui permintaan tersebut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia meminta kompensasi sebesar 800 juta ringgit serta penyerahan penuh otoritas wilayah Batu Jugar sebagai imbalan atas gencatan senjata dan kepergian mereka dari Malaysia secara damai. GMN letakkan senjata dan berundur secara aman. Ini permintaan aku. 800 juta. Seluruh tanah Batu Jugar. Mendengar itu tentu saja Kamal langsung mengatakan kalau hal itu tidak mungkin bisa dipenuhi oleh pemerintah Malaysia. Namun Raja Iskandar tidak peduli dan tetap pada syaratnya itu jika mereka ingin pasukannya untuk mundur. Merasa negosiasi gagal, akhirnya Kamal dan Mayor Mizan pun memutuskan untuk pergi dari sana. Dari dulu milik keturunan aku. Saya tak ada kuasa untuk bagi apa yang Raja minta. Bagi kami masa. Tak cukup rampas tanah aku. Masa aku pun kamu nak rampas. Terima kasih Raja. Nanti kita akan berhubung. Kami pergi dulu. Setelah kembali ke markas, di tengah istirahat, para komando VIT 69 sedang bergosip membicarakan soal pasukan militan GMN yang katanya mampu bergerak lincah seperti jaka tingkir dan kebal senjata karena menguasai ilmu hitam yang dipelajari dari pemimpin mereka.
Tidak lama kemudian Mayor Mizan datang. Kalau besok mereka masih akan kembali bernegosiasi dengan pihak GMN. Untuk berjaga-jaga, Mayor Mizan memerintahkan beberapa anggotanya untuk mengevakuasi seluruh warga ke balai desa. Bawa keluar orang awam dari kawasan panas ni. Faham? Jadi saya doakan keselamatan kamu semua di sini. Keesokan harinya, di kediaman Inspektur Saiful terlihat ibunya sedang menghubungi saudaranya untuk memberitahu kalau dia akan pergi menuju ke Batu Jugar hari ini. Sebelum Inspektur Saiful berangkat bertugas, ibunya sempat memberitahunya kalau dia berencana menemui saudaranya yang berada di kampung air guna mencari calon istri untuk putranya. Aku nak pergi rumah kau ni. Rumah kau masih kat kampung air kan? Ya. Baik, jumpa. Di sisi lain terlihat rombongan Mayor Mizan sudah tiba di markas pasukan GMN. Di sana mereka membagikan rokok gratis dan beberapa makanan kepada pasukan GMN. Mereka melakukan semua ini dengan harapan bisa meluluhkan hati pasukan GMN agar menyetujui negosiasi itu, sekaligus agar mengetahui jumlah pasti pasukan GMN yang ada di sana. Sayangnya, lagi-lagi strategi mereka ini masih gagal karena Raja Iskandar tetap ngotot dengan syarat-syarat yang diinginkannya. Raja Iskandar menganggap bahwa ia berhak mendapatkan tanah ini karena tanah ini merupakan warisan leluhurnya. Kalau kau nak jaga hati aku, bagi apa yang aku tuntut, keluar dari tanahku. Di tempat lain, Inspektur Saiful yang sedang memimpin pasukannya untuk mengevakuasi warga desa hampir saja terlibat bentrok dengan anggota GMN yang berjaga di sana. Pihak GMN mempertanyakan tujuan evakuasi yang dilakukan oleh pasukan Inspektur Saiful. Untungnya, Inspektur Saiful berhasil mengendalikan situasi dan kedua belah pihak pun sepakat untuk sama-sama meninggalkan tempat tersebut secara damai. Kamu tak tembak, kami takkan tembak. Kamu pergi, kami pergi. Juga mereka keluarkan orang kampung. Di markas GMN, Raja Iskandar mendapat kabar soal evakuasi warga itu dari laporan yang diberikan oleh anak buahnya. Setelah mengetahui kabar itu, Raja Iskandar terlihat marah karena menganggap mereka berusaha menciptakan kekacauan di tanah leluhurnya itu. Alhasil, Raja Iskandar malah semakin berani menantang pasukan militer pemerintah Malaysia dengan mengatakan bahwa dia dan pasukannya tidak akan mundur dari wilayah Batu Jugar. Mendengar ucapan Raja Iskandar, Mayor Mizan pun langsung bereaksi dan mengatakan kalau dia beserta pasukannya juga akan berada di garis terdepan untuk melawan pasukan militan GMN. Pada akhirnya negosiasi kedua pun gagal dan situasi malah semakin memanas di antara kedua belah pihak. Siapa kamu? Kami di barisan hadapan yang akan menentang. Raja berkeras untuk tidak berundur. Kami tidak akan berundur. Aku bersedia untuk ditentang. Di tempat lain, Inspektur Saiful terlihat mendatangi kantor balai desa untuk mencari keberadaan ibunya. Di sana dia bertemu dengan saudara ibunya, yaitu Bibi Esah. Saat Inspektur Saiful bertanya soal ibunya, sayangnya Bibi Esah memberitahu bahwa dia sama sekali belum bertemu dengan ibunya. Karena khawatir dengan kondisi sang ibu, Inspektur Saiful langsung pergi menemui petugas untuk meminta bantuan mencari keberadaan ibunya. Dia juga meminta agar segera memberitahunya apabila ibunya sudah berhasil ditemukan. Tak masuk Dewan ni. Dia dari zon 29. Sekejap tuan, saya cek. Tolong saya, Cik. Ya, cik. Kita kena balik balai sekarang. Semua dipanggil. Assalamualaikum. Di markas militer pemerintahan Malaysia di Batu Jugar, Mayor Mizan yang tengah berdiskusi dengan Kamal mengatakan bahwa pemerintah pusat telah diberitahu soal gagalnya upaya negosiasi damai tersebut. Untuk menekan pasukan militan GMN, mereka pun berencana menghentikan pasokan air dan makanan di daerah markas mereka.
Dan jika dalam waktu 2 hari ke depan pasukan GMN belum bersedia melakukan gencatan senjata, mau tidak mau mereka harus menghadapi pasukan GMN dengan cara kasar, yaitu berperang. Gaskan! Mereka akan hubungi untuk rundingan semula. Kalau mereka masih menolak, Kalau mereka rasa tekanan, operasi takluk akan bermula. Malamnya, para komandan dari keempat tim pun mendapat tugas untuk mengawasi markas militan Sulu. Dari hasil pantauan, diketahui bahwa tidak ada pergerakan sama sekali di tempat tersebut. Mereka pun menyimpulkan bahwa pihak musuh telah melakukan perjalanan untuk berpindah ke desa lainnya. Pada akhirnya, Mayor Mizan memerintahkan pasukannya untuk segera melakukan pengintaian di semua tempat di wilayah tersebut. Alpha November, ada pergerakan militan. Mereka masuk kawasan estate. Pergerakan taktikal daripada mereka, over. Kami akan teruskan tinjauan rapat. 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Maret 2013, helikopter militer Malaysia melemparkan selebaran berisi peringatan terakhir yang ditujukan kepada pasukan GMN untuk mundur secepatnya. Sayangnya, tindakan itu tidak mendapat respons positif dari pihak musuh, yang malah menganggap bahwa itu adalah ajakan untuk berperang. Hingga akhirnya, pertempuran sengit di antara kedua pasukan militer itu pun tidak dapat dihindari lagi. Keempat tim dari pasukan VIT 69 mulai bergerak menyusuri perkebunan kelapa sawit untuk mencegah pergerakan pasukan GMN yang aktif berpindah-pindah untuk melancarkan serangan. Tim Kerley yang berada di tengah-tengah pasukan GMN seketika menjadi pusat serangan pihak musuh. Situasi tim Kerley mulai semakin terpojok dan satu persatu anggotanya berguguran terkena tembakan. Bahkan komandan tim Kerley yaitu Mas Nan pun harus tewas di tangan musuh demi melindungi rekan-rekannya yang lain. Melihat Mas Nan telah gugur, ketiga tim lainnya segera bergerak untuk memberikan bantuan kepada anggota tim Kerley yang tersisa. Berkat kerja sama tim mereka yang apik, akhirnya pasukan VIT 69 berhasil menekan mundur pasukan GMN. Jam 11. Ready. Jam 11. Jaga, kelihatan 3 kali tenggo menuju ke rumah tinggal. Over. FAP. This is Oscar Delta. Terminate. Withdraw! Withdraw! Meski pihak musuh telah dikalahkan, naasnya
mereka harus kehilangan 2 komandan pasukan VIT-69, yaitu Masnan dan Zaidi. Sebagai gantinya, mereka berhasil menyandra beberapa anggota militan GMN, termasuk putra dari Raja Iskandar. Ada tanah JMN. Kamu semua yang patut kenal aku. Anak ketua JMN Raja Iskandar. Kenapa kau buang mayat orang kau dalam lubang? Kau bunuh orang kau sendiri. Dia orang itu semua pengkhianat. Dia orang tak nak berperang. Ini balasan untuk pengkhianat. Jangan pacul. Raja Ilham, kamu ditahan atas kesalahanmu. Ini bukan cara kita. Pada hari Sabtu, 2 Mei, melanjutkan misi kembali, pasukan mendapat tugas untuk memeriksa markas pasukan GMN yang berada di perkebunan kelapa sawit. Setibanya di sana, pasukan mendapati markas itu sudah kosong dan sepertinya seluruh operasi kemiliteran telah dipindahkan ke tempat lain. Alpha November, stronghold clear. Di sisi lain, pihak kepolisian diperintahkan untuk memeriksa kampung air, yaitu sebuah kampung yang berada di pesisir pantai dan dicurigai telah menjadi jalur pelarian dari pasukan militan GMN. Dipimpin oleh Inspektur Saiful, kepolisian mulai menggeledah satu persatu rumah yang berada di sana. Saat mereka tiba di sebuah rumah, mereka terkejut karena melihat begitu banyak anggota militan GMN bersembunyi di daerah tersebut. Hingga akhirnya baku tembak pun terjadi. Sayangnya, pihak kepolisian telah dilumpuhkan oleh pasukan militan GMN karena kalah jumlah. Beruntungnya, Inspektur Saiful dan anggota kepolisian yang tersisa berhasil meloloskan diri dan bersembunyi untuk sementara waktu dari serangan brutal tanpa belas kasihan. Di markas militer Malaysia, Kamal dan Mayor Mizan menerima rekaman panggilan terakhir dari salah satu polisi bernama Inspektur Majid yang masih bersembunyi di kampung air. Dalam rekaman itu, Inspektur Majid memberitahu bahwa seluruh anggota kepolisian telah dibantai habis oleh pihak musuh. Mengetahui rekan-rekan seperjuangannya banyak yang gugur di medan perang, Shailani pun meminta izin kepada atasannya agar segera dikirim ke kampung air untuk menghabisi pasukan GMN. Namun Kamal dan Mayor Mizan tidak mengizinkannya dan mengingatkan pasukannya agar tidak bertindak gegabah supaya tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan. Anggota kita terkorban. Semua orang kat sini nakkan keadilan untuk anggota kita. Kau tak dengar? Aku tak nak hilang lagi budak-budak aku. Jangan emosi. Kita pasukan khusus PDRM. Baik, Tuan. InsyaAllah, pagi esok kita bersedia untuk ke kampung air. Kita kena ingat, apa yang terjadi ini ada asbab. Kita tidak perlu rasa tewas. Ianya akan jadi membakar api juang kita. Malamnya, Mayor Mizan pun memerintahkan beberapa anggota pasukan VIT-69
untuk mengamati situasi terkini di Kampung Air. Pasalnya, mereka hendak melakukan penyergapan besar-besaran terhadap pasukan militan GMN yang rencananya akan dilaksanakan besok. Setibanya di sana, para anggota yang dikirim ke Kampung Air berhasil menemukan keberadaan Raja Iskandar. Tanpa basa-basi, mereka segera menyampaikan informasi itu ke markas sebagai acuan untuk membuat strategi serangan besok. Di sisi lain, Inspektur Saiful yang masih bersembunyi di Kampung Air tidak sengaja melihat ibunya dan beberapa warga lainnya tengah disandera oleh pasukan militan GMN. Walaupun dia ingin sekali menyelamatkan ibunya, namun apa daya, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena kondisinya masih terluka parah akibat terkena tembakan dalam pertempuran tadi. Alhasil, dia pun hanya bisa bersembunyi sambil menunggu bantuan tiba. Di markas pasukan GMN yang baru, Raja Iskandar terlihat sangat marah saat mengetahui banyak anak buahnya tewas dan putranya diculik oleh pihak musuh. Menyadari bahwa pasukannya bisa saja kembali diserang, Raja Iskandar segera memerintahkan pasukannya untuk bersiaga di posisi masing-masing agar mereka dapat melakukan serangan balasan secepatnya. Balas. Serang balas. Ini rancangan kami, Paduka. Kami pasti. Mereka akan lalu di lorong-lorong ini. Sekarang telah kita tetapkan tempat yang paling... Mereka pasti tewas. Kamu betul-betul pasti. Saya akan cuba. Aku tidak suka dengan cuba. Aku mau pastikan dendam aku tertuntut. Mereka semua menyembah bumi esok. Biar liar. Jangan bacol. Hari berikutnya di markas militer, pasukan VIT-69 pun telah siap diberangkatkan ke medan perang. Sebelum mereka pergi, Mayor Mizan dan Zamri memberikan pesan serta menyemangati para pasukan agar terus berjuang dengan gagah berani sampai titik darah penghabisan demi mempertahankan kedamaian negeri tercinta mereka. Sebagai manusia, kita ada perasaan takut. Tapi kita ada dekat sini bersebab. Bukan sebab kita takut, tetapi sebab kekuatan kita. Tapi apakah kekuatan sebenar yang kita ada? Adakah pada senjata semata? Pada peluru yang ada dalam senjata korang semua? Atau kekuatan sebenar kita hanya atas nama sebagai seorang polis diraja Malaysia? Kekuatan kita sebenar adalah bila kita berazam pengorbanan nyawa kita sendiri, kehilangan saudara-saudara kita untuk menuntut hak, pengorbanan setiap titis darah saudara kita dari merampas segala hak kita, keluarga kita, kebebasan kita. Hari ini adalah hari terakhir untuk musuh kita semua. Hari ini, kekuatan kita yang sebenar. Mereka akan berdepan dengan kekuatan yang luar biasa. Hari ini, biarpun mati, untuk kita takluk mereka semua. Kita tetap! Tetap! Pada akhirnya, pasukan VIT-69 pun memulai misi pertempuran mereka untuk terakhir kalinya. Secara diam-diam, pasukan memasuki Kampung Air melalui jalur darat, udara, dan air untuk melakukan penyergapan mendadak. Dengan tekad sekuat baja, mereka pun terus memastikan tidak ada satupun anggota militan GMN yang lolos. Tim Alpha dan Bravo yang bergerak dari jalur darat pun mulai menyusuri setiap gang di daerah perkampungan itu. Sampai pick up point and we are covering. You on my scope. Tidak lama kemudian, tim Bravo mendengar suara anak kecil yang berasal dari salah satu rumah yang tidak jauh dari posisi mereka saat ini. Saat mereka tengah mengamankan anak kecil itu, tiba-tiba pasukan militan GMN yang bersembunyi muncul dan langsung menyerang tim Bravo.
Di sisi lain, tim Alpha berhasil menyelamatkan Inspektur Saiful. Saat itu juga, Inspektur Saiful segera memberitahu pasukan tentang para warga yang tengah disandra oleh pasukan militan Sulu. Inspektur Saiful juga meminta bantuan Zamri untuk menyelamatkan ibunya, yang turut menjadi salah satu sandra di sana. Zamri pun berjanji bahwa ia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan ibunya, bagaimanapun caranya. Selamatkan mak aku. Aku akan pastikan mak kau selamat. Okey. Kemudian, tim Alpha pun kembali bergerak. Mereka mendapat informasi dari tim sniper bahwa ada musuh di sebelah kanan. Tiba-tiba, terjadi serangan mendadak. Di sisi lain, mereka berhasil menemukan 2 anggota kepolisian lainnya yang selamat. Saat tengah memeriksa salah satu rumah, Zamri dan rekannya tiba-tiba diserang oleh Panglima Militan Sulu. Dengan keahlian bertarungnya, Zamri pun mampu menumbangkan musuh itu, walaupun rekannya harus kehilangan salah satu tangannya akibat terkena bacokan. Dengan bantuan tim penembak jitu, tim Alpha langsung mengepung rumah tempat para warga disandra. Berkat kerjasama mereka yang hebat, akhirnya semua warga yang disandra pun berhasil diselamatkan, termasuk Ibunda Inspektur Saiful. Tidak hanya itu, pasukan militan JMN juga dibabat habis oleh mereka. Di luar, pasukan juga menemukan beberapa jasad anggota kepolisian yang tewas dalam kondisi mengenaskan, dengan kepala terpenggal dan ada juga yang telah dikuliti tubuhnya. Tidak lama kemudian, tim Alpha dan tim Bravo menerima informasi bahwa Raja Iskandar bersama anak buahnya sudah berada di dermaga untuk melarikan diri. Tanpa buang-buang waktu, para pasukan langsung menuju ke lokasi untuk mencegah operasi pelarian mereka. Hingga saat pasukan tiba di sana, pertarungan sengit pun kembali terjadi. Dengan para anak buahnya yang masih tersisa, Raja Iskandar berusaha melarikan diri dengan menggunakan perahu. Di sisi lain, pihak kepolisian tiba-tiba mendapat serangan dari pasukan militan GMN saat mereka ingin mengevakuasi para warga ke tempat yang aman. Setelah berhasil mengevakuasi para warga, tim Alpha dan Bravo bergegas mengejar Raja Iskandar yang hendak kabur. Pada akhirnya, kapal yang diduga ditumpangi Raja Iskandar pun terpojok di sebuah pulau. Saat para pasukan menyerang tanpa henti dan memeriksa jasad yang tewas, sayangnya orang itu bukanlah Raja Iskandar, melainkan anak buahnya sendiri yang dijadikan umpan untuk mengelabui pasukan militer Malaysia. Di akhir film, Raja Iskandar dan sisa pasukannya yang berhasil selamat tampak melarikan diri melalui jalur darat, menyusup ke perkebunan kelapa sawit yang tidak mendapat penjagaan dari pasukan militer maupun kepolisian Malaysia. Dengan kaburnya mereka, misteri tentang keberadaan Raja Iskandar pun tetap belum terpecahkan. Film pun berakhir meninggalkan tanda tanya bagi para penonton.
Film Konkur Lahad Datu 2024 memberikan beberapa pembelajaran berharga, antara lain pentingnya kedaulatan negara. Film ini menunjukkan bagaimana sebuah negara harus menjaga kedaulatan dan keamanannya dari ancaman eksternal. Diplomasi dan negosiasi dalam konflik. Upaya negosiasi yang dilakukan oleh pihak Malaysia mengajarkan bahwa diplomasi adalah langkah pertama dalam menyelesaikan konflik, meskipun terkadang tidak selalu berhasil. Pengorbanan dan keberanian pasukan keamanan. Film ini menyoroti dedikasi serta pengorbanan tentara dan pasukan keamanan dalam melindungi negara yang mengajarkan nilai patriotisme dan keberanian. Dampak konflik terhadap warga sipil. Konflik bersenjata tidak hanya berdampak pada militer, tetapi juga pada masyarakat sipil yang bisa menjadi korban atau terkena dampak ketidakstabilan. Pentingnya persatuan dan nasionalisme. Film ini memperlihatkan bagaimana persatuan rakyat dan dukungan terhadap pasukan keamanan menjadi faktor penting dalam menghadapi ancaman terhadap negara. Sekian dulu dari film IQ 87, sang penerus film-film aksi yang mewakili para pejuang di lapangan. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan nantikan video selanjutnya. Bye-bye. Cium.